Berarti yang pertama kali dilakukan ketika kita sudah melakukan penanaman adalah selama 1 bulan pertama tidak dilakukan pemupukan, tapi hanya menjaga kelembaban media, penyiraman rutin 4 hari sekali ya, tergantung situasi, kondisi hujan atau tidak, dan posisi mendung atau tidak. Keperluannya sesuaikan aja. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Irul. Apa kabar Pak Irul? Baik. Nah, ini Pak Irul ini dengan saya beberapa waktu lalu, 2 bulan lalu ya Pak, ya, 2 bulan. Kita bikin konten terkait dengan cara menanam vanili dalam pot. Nah, ke teman-teman yang belum menonton videonya terkait dengan teknik penanaman vanili dalam pot, bisa simak videonya di channel kami. Nah, hasil dari praktik penanaman itu adalah ini yang sekarang ada di samping saya ini. Ini adalah pohon vanili yang kita tanam dari bibit sulur 2 bulan yang lalu. Nah, melanjutkan pada video sebelumnya, kita akan membahas hari ini dengan Pak Irul adalah terkait dengan bagaimana teknik perawatannya ya Pak. Karena orang setelah menanam juga harus tahu bagaimana cara merawatnya kan, seperti itu ya Pak. Karena kita nanam tidak mengubur. Nah, betul. Kalau mengubur berarti dia setelah tanam mati. Kalau menanam berarti harus dirawat agar dia tumbuh dan berkembang. Nah Pak Irul, ini kan kita sebelumnya tanam bibit sulur ya Pak. Bibit sulur panjang sekitaran 1 meter. Nah, ini kemudian tunas yang baru tumbuh, ini kan besar batangnya sama ya Pak dengan ini memang salah satu kelebihannya dari bibit sulur atau gimana Pak? Iya, itu kelebihan dari bibit sulur itu kan kalau kita nanamnya yang ditanam di tanah itu minimal 3 ruas, akarnya lebih banyak sehingga nutrisi yang dihisap itu lebih banyak, sehingga akarnya banyak yang bergerak cari makan, sehingga nutrisi itu langsung supportnya bagus. Sehingga batang-batang yang tunas itu bisa melebihi dari batang yang bawahnya yang ditanam ya, malah ditanam ini. Jadi bibit sulurnya nanamnya adalah besarnya ini sudah lumayan ya, hampir sejari ini, kemudian tunas yang baru tumbuh juga bisa langsung besar. Ya, minimal sama paling enggak. Minimal sama dengan bibit yang ditanam. Nah, kalau kemudian pakai bibit polybag yang dia hanya potongan 2 atau 3 ruas Pak, itu biasanya seperti apa Pak? Biasanya tunasnya itu kecil, sebesar lidi. Sebesar lidi? Nah, dan itu butuh treatment. 1, 2, 3, 4, 5 daun potong. Begitu tumbuh tunas, 5 daun kemudian dipotong, dihilangkan. Nanti muncul tunasnya lebih gede lagi. Oh, artinya harus kerja 2 kali ya Pak. Dan itu sampai paling enggak 3-4 kali pemotongan untuk pembuangan daunnya itu agar kemudian tunasnya sama. Pucuk itunya. Berarti kalau pakai bibit polybag yang dia hanya 2 atau 3 ruas, maka ketika dia tumbuh, daun perlu dihilangkan, kemudian pucuk potong. Pucuk potong. Setelah 5 daun, pucuk potong. 5 daun lagi, setelah tunas, pucuk potong lagi. Gitu. 3-4 tahapan, kemudian baru bisa menyamai batang bawahnya. Sementara kalau bibit sulur yang kita tanam seperti ini, begitu tumbuh, sudah langsung sama dengan yang bawah ya. Dan ini kan usia 2 bulan ya, teman-teman bisa cek video kami. Ini adalah yang kami tanam 2 bulan yang lalu untuk membuktikannya. Ini panjang tunasnya sudah berapa ini Pak? 50-60 cm. Iya ya, sudah baru hampir 2 bulan udah 50-60 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perawatan seperti apa Pak yang kita lakukan setelah kita nanam, kemudian bisa sampai, wah ini dalam 2 bulan sudah hampir 60 cm ini untuk tunas barunya, dan besarnya juga sama dengan sulur yang kita tanam. Yang pertama, media perlu diperhatikan nomor 1. Media perlu diperhatikan. Nomor 1. Setelah itu 1 bulan itu memang didiamkan.
karena memang pupuk masih di situ banyak. Oke. Semuanya masih tercover, makanan belum begitu perlu banyak, maka tidak perlu dipupuk lagi. Selama 1 bulan? Ya, 1 bulan tidak dipupuk. Tapi tetap dilakukan penyiraman nggak? Penyiraman ketika tidak hujan, kita lakukan penyiraman. Oh, untuk menjaga kelembaban medianya? Iya, 4 hari sekali. 4 hari sekali? Iya. Jadi dia hanya butuh lembab ya Pak? Lembab saja. Oke. Kalau kita nyiramnya terlalu banyak Pak, misalkan sampai jenuh, apa yang terjadi? Nanti akar tidak tumbuh malah busuk. Malah busuk ya? Dan itu akan merembet ke batangnya. Oke. Berarti yang pertama kali dilakukan ketika kita sudah melakukan penanaman adalah selama 1 bulan pertama tidak dilakukan pemupukan, tapi hanya menjaga kelembaban media. Penyiraman rutin 4 hari sekali ya, tergantung situasi, kondisi hujan atau tidak, dan posisi mendung atau tidak. Keperluannya sesuaikan aja. Oke. Kemudian setelah 1 bulan dia tumbuh tunas Pak? 1 bulan mulai tumbuh tunas. Mulai tumbuh tunas ya? Mulai kelihatan tunasnya. Kemudian perakaran dia juga di bawah sudah mulai tumbuh. Ya, baru setelah 1 bulan lebih, 1 minggu baru kita paling pengocoran. Pengocoran menggunakan? Paling pakai POC sama treatment trichoderma. Trichoderma ya? Iya. Oke. Nah, kalau pupuk organik cair itu POC, kemudian kan dia fungsinya adalah untuk memberikan suplai nutrisi ya Pak? Artinya dikocorkan ke media. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul, kalau pada teman-teman yang pemula mau budidaya vanili kan selalu menanyakan, bagaimana tekniknya agar kemudian tidak terjadi busuk batang, Pak, ketika awal penanaman? Itu seperti apa? Kalau untuk tidak terjadi busuk batang, media benar-benar harus poros. Oke. Nah, 1. Kemudian paling tidak harus dikasih trichoderma. Trichoderma ya. Untuk antisipasi. Oke, karena trichoderma dia ketika berkembang di media, dia adalah jamur baik yang memakan jamur jahat ya. Oke. Oke, artinya media harus poros sehingga air tidak jenuh. Lalu kemudian ada aplikasi trichoderma. Kalau sudah kemudian ini kan usia 2 bulan, perlu nggak Pak diberi trichoderma lagi? Trichoderma perlu, kalau bisa tiap penyemprotan dan pengocoran dikasih. Mendingan kita antisipasi daripada kita mengobati. Oke, artinya memastikan bahwa trichoderma itu berada di media dan ada pada media tumbuhnya juga ya. Betul. Karena kalau udah sakit itu mengobati lebih susah. Iya betul Pak. Mendingan kita antisipasi, pakai terus treatmentnya, terapi terus. Mendingan lebih sehat aja. Daripada nanti ketika sakit baru kita harus mengobati pakai fungisida kan lebih mahal juga. Itu pun pakai kimia paling enggak. Kalau kita pakai trichoderma sama POC kan harapannya kita ke organik. Oke, dan kalau budidaya vanili sebetulnya anjurannya adalah dengan metode organik ya Pak, karena dia berpengaruh pada kualitas buahnya nanti ya. Oke, nah ini kan kemudian kalau saya lihat juga di bagian yang dia menempel pada tajar ini perakaran sudah mulai tumbuh ya Pak? Ya, sudah nempel semua dan sudah kokoh ya Pak. Ini nanti kalau dia sudah tunasnya kemudian sampai, ini kan sekitar 2 meter tajar, lalu apa yang dilakukan Pak? Paling dilakukan treatment itu tanaman itu paling diturunkan lagi. Diturunkan lagi? Sulurnya ketika dia sudah naik, nanti kalau bisa nih dikasih 1 tanaman lagi biar ada penyangganya untuk meletakkan sulur itu. Oke, artinya ini adalah fokusnya adalah pada perawatan untuk memanjangkan sulur. Sementara ini untuk merawat tanaman biar tinggi dulu. Kemudian ketika dia sudah naik, nanti dia akan dikasih penyangga dan dibiarkan menggantung ya. Menggantung. Kalau 1 kan ini kurang kokoh, walaupun ini bisa berdiri kurang kokoh. Tapi kalau 4 atau berapa lebih itu kan saling mengancing, sehingga karena lebih kokoh. Terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti rumah, sokonya itu kan, tiangnya itu kan jadi penyangga. Ketika 1 kan nggak kuat kan itu. Ketika 4 seperti tiang itu kan jadi lebih kokoh. Oke, artinya kemudian kalau orang mau budidaya vanili dalam pot juga jangan cuma 1 pot ya Pak, minimal 4 lah gitu ya, minimal 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu saling terkait. Ketika ini bisa dikaitkan ada penyangga, kemudian sulur bisa diputar ya Pak. Mutarnya sampai berapa kali Pak? Diputar sampai beberapa kali. Minimal berapa kali untuk dia sampai siap dibuahkan?
Paling tidak 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali. Artinya kalau 3 kali 4 kali ini tinggi 2 meter, berarti dia dipanjang 6 sampai 8 Iya, meter. 8 meter. 8 meter kemudian baru dia dilakukan spacing untuk Ya, pembuahan ya. Betul. Paling enggak yang tua minimal 4 meter. Oke, batang Rantai, tuanya. sulur tua itu paling enggak 4 meter. Baru kemudian dilakukan Nah, kalau untuk masih pembuahan. muda untuk dibuahkan kasihan. Ah iya, Iya, betul, sulurnya betul, itu. betul. Nah, pertanyaannya yang sering muncul kan begini, Pak. Ketika menanam di pot, apakah produktivitasnya tanaman vanili ini sama ketika kita nanam di lahan atau di greenhouse? Kira mungkin tetap lebih berkurang. Secara proporsi produktivitasnya. Iya, karena nutrisi juga kita supportnya kurang. Mungkin apa itu posisi tanaman bebasnya juga kurang. Sehingga tetap produktivitas mungkin tetap lebih sedikit. Oke, dari dibandingkan kalau nanam di Iya, lahan di ya. lahan. Oke, tapi kemudian dalam konsep misalkan pemanfaatan lahan pekarangan Ya, ataupun itu. kemudian istilahnya kalau di kota urban farming ya, Pak. Iya, Ini betul. metode pot ini tetap bisa digunakan dan tetap bisa produktif ya. Ya, minimal menyamai. Menyamai ya. Nah, makanya kita pingin coba treatment nutrisinya full, siapa tahu sama dengan yang di lahan. Walaupun dia di pot, Di pot. ketika nutrisinya bisa Full itu, intensif, iya, intensif. maka pertumbuhannya juga tidak kalah dengan yang di lahan. Ya, harapannya itu. Oke, Pak. Dan kemudian perawatan berikutnya adalah ketika akar-akar ini udah kelihatan, ini makanya nanti ditambah media lagi sedikit. Oke, karena dia ada akar yang naik ke Ya, permukaan ya, media. permukaan. Kemudian kalau ini dibiarkan, dia tidak dapat. Akarnya nanti kering kalau ke atas itu kena Oke, sinar matahari. siap. Artinya kemudian perlu dilakukan karena waktu awal kita penanaman kan kita ngasih spare sekitar 10% ya. 10% ini. Di pot itu untuk kemudian potnya. perlu dilakukan penambahan media. Bertahap. Oke. Setelah kelihatan tambah sedikit biar gak kelihatan aja. Oh, Gitu aja. Oke, artinya kalau kemudian saya mengambil kesimpulan dari perawatan awal adalah ketika baru nanam 1 bulan pertama yang dilakukan adalah hanya menjaga kelembaban Betul. media. Itu penting untuk memicu pertumbuhan akar dan juga pertumbuhan tunas. Ya, betul. Lalu ketika tunas mulai muncul baru diberikan nutrisi. Pupuk, iya, nutrisi. Oke, dengan penerapan pupuk organik cair Ya, dan juga pelan-pelan sedikit-sedikit Oke. karena memang akar masih sedikit. Kalau nanti terlalu banyak tanah jadi jenuh. oke. pH akan drop. pH drop. Nah, ketika pH drop biasanya akar busuk malah. Oh, gitu. oke. Bukannya Ya. kemudian memberikan nutrisi terlalu berlebihan dan dia tumbuh baik, tapi malah sebaliknya ya. Overdosis. Overdosis. Ya. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan tajar, Pak. Ini juga ada pertanyaan. Kalau tajar buatan seperti ini dia bisa bertahan sampai berapa lama, Pak? Kalau lamanya ini kan paling kalau untuk sabut kelapanya mungkin 2-3 tahun mungkin masih kuat. Oke. Tapi kalau tiangnya tetap ini kan dari paralon harapannya tetap bisa panjang. Bisa panjang ya? Iya, Oke. harapannya itu. Artinya sebetulnya ketika nanti 3 tahun, karena kan tergantung juga agroklimat di Ya. masing-masing wilayah ya. Di samping itu ketika ini udah terlilit akar semua, ini akan aman aja sebetulnya. Oh, nggak perlu dilakukan Iya, penggantian nggak terhadap perlu. tajar Kalau ya? diganti malah mungkin tanaman mati. Oh iya betul. Karena ini akar akan udah mengikat semua muter. Mm-mm. Itu. Oke, artinya ketika dia sudah penuh dengan akar, sebetulnya media itu sudah cukup ya? Ya, karena ini cuma untuk awal-awal aja. Awal tumbuh ya. Ya, untuk yang bantuan aja itu. yang penting adalah pralon yang Ya, kita kasih di paralon tengah itu ini, di dia tengah yang harus akan kuat. sebagai penyangganya ya. Penyangga nomor 1. Oke, siap. Nah, teman-teman, seperti itu. Jadi sebetulnya menanam vanili baik di lahan maupun di pot dengan memanfaatkan pekarangan sempit atau teras rumah atau apapun, itu tetap sama produktifnya tergantung bagaimana intensif atau enggak kita ngasih pupuknya ya, Pak. Iya. Lalu kemudian juga kita Nah, dalam betul. merawatnya. Kalau pengen hasilnya bagus ya dirawat secara Iya, intensif betul, kan seperti ya. itu. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan penggunaan tajar. Artinya ketika memakai tajar buatan ataupun disebut tajar mati seperti ini, kita membuat dengan streamin dan koko fiber, maka sebenarnya daya tahannya ini juga sudah lama, bisa untuk selamanya, Iya, selama tanaman selamanya, ini ya. iya, selamanya. Selama tanaman ini. Yang penting jangan sampai rayap. Nah, naik oke. aja. Berarti yang harus dijaga adalah
tidak boleh ada rayap yang dia naik ke tajar. Iya, Karena dia akan merusak ya. merusak, ini akan keropos semua. Oh, Tapi oke. walaupun masih berdiri, ininya yang kosong nanti. Oh iya, siap. Nah, teman-teman, seperti itu ya obrolan santai saya dengan Pak Irul terkait dengan bagaimana cara merawat vanili dalam pot. Nah, teman-teman yang tertarik ingin memanfaatkan pekarangan rumah atau kemudian lahan di antara kanan kiri rumah, bisa mencoba mengaplikasikannya, dan penanaman bibit yang direkomendasikan adalah menggunakan bibit sulur. Minimal 1 meter. Minimal 1 meter panjangnya. Karena ketika bibit sulur, teman-teman bisa lihat di sini, tunas yang baru tumbuh, dia besarnya akan sama dengan bibit yang kita tanam. Dan ini otomatis akan mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan tanaman, dan tentunya mempercepat cepat juga berbuah. pembuahannya juga. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Irul.